Selamat malam para sedulur. Sudah lama saya tidak membuat konten misteri. Nah, kali ini saya juga akan membuat lagi konten misteri. Dan saat ini saya berada di tengah-tengah kuburan. Ya, lihat ya, tuh kuburannya di tengah makam. Tapi saya duduk ini. Nanti mungkin jalan-jalan tuh ya, makamnya ya kelihatan. Jamnya ini lihat, jamnya jam 00.002 Jumat tanggal 24 jam 00.03. Jadi begini saudara-saudara, saya mau cerita nih, mau kisah. Tapi sebentar, saya tak mencari tempat yang enak. Nanti kalau gelap Anda semua protes, Pak, gelap gitu. Ya, ini. Oke, ini jam 00.03. Saya di sini ya. Saya agak dekat dekat lampu supaya terang, supaya kelihatan juga. Dan semoga suaranya jelas. Begini. Saya mau mengisahkan cerita masa lalu saya yang masih ingat sampai saat ini. Sekarang usia saya sudah 50 tahun. Jadi dulu waktu kecil saya itu tinggal bersama bapak, simbok, dan simbah saya. Sementara mbak dan kakak saya sudah berkeluarga, sudah tidak tinggal di rumah. Jadi tinggal bapak, simbok, dan saya. Saya punya simbah, namanya Mbah Bandung. Nah, orang yang mengenal saya, kerabat saya, tetangga saya pasti tahu soal Mbah Bandung itu. Beliau meninggal di usia 105 tahun. Nanti fotonya saya lampirkan ya. Nah, ini mbah saya. Foto ini diambil tahun 1978. Saya masih ingat betul ketika saya kecil, saya menyaksikan simbah saya itu yang pada malam-malam tertentu tidak tidur. Semalam suntuk tidak tidur, dia berdoa dari sore sampai pagi. Lalu saya tanya ke simbok saya, "Mbok, itu kenapa simbah itu kalau malam-malam tertentu kok tidak tidur?" Gitu ya, tidak tidur. Dia berdoa dan doa tanpa henti sepanjang malam. Nah, lalu simbok saya cerita, simbahmu itu masih percaya dengan hal-hal yang kisah mistik zaman dulu. Nah, ada kepercayaan orang Jawa, kalau orang meninggal pada malam Selasa Kliwon terutama, atau juga Jumat Kliwon, itu makamnya harus ditunggu. Saya tanya, mengapa? Nah, lalu dia cerita, kalau orang meninggal pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, dan kebetulan katanya simbah saya itu juga lahir pada malam Selasa Kliwon, maka itu yang paling dia takuti. Kalau meninggal pada malam Selasa Kliwon, nanti mayatnya akan dicuri. Jadi siangnya dikuburkan, kemungkinan besar malamnya akan dicuri, akan digali dan dicuri. Nah, orang-orang dulu pasti tahulah cerita ini ya, cerita soal ini. Nah, supaya tidak dicuri maka ditunggui oleh tetangga, kerabat sekitar dan sebagainya. Dicuri untuk mencari pesugihan. Jadi klenik atau aliran hitam atau kepercayaan hitam begitu yang meyakini bahwa orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu kalau kepalanya mayat
kepala mayat itu bisa diambil, bisa dijadikan pesugihan. Dan galinya itu tidak boleh dengan alat cangkul misalnya, tidak boleh. Itu harus diambil dengan tangan. Jadi diduker begitu. Pakai tangan diambil, lalu dibawa pulang, dipotong ya, dipotong, diambil, dibawa pulang. Nah, membawa pulang ke rumahnya pun katanya tidak boleh dengan berjalan, melainkan kepala itu akan digigit. Jadi seperti anjing begitu menggigit kepala itu, dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang, nanti akan ditunggu beberapa minggu sampai kepala itu menjadi tengkorak. Setelah menjadi tengkorak, kemudian orang itu yang mencuri itu akan mencari kukusan. Kukusan itu alat untuk menanak nasi ya. Jadi zaman dulu itu ada alat, kalau orang menanak nasi itu bukan magic jar seperti sekarang, tetapi dengan kukusan dari bambu itu ya, yang kerucutnya di bawah, lalu nasinya dimasukkan itu. Kemudian dimasak, direbus pakai dandang. Nah, katanya nanti orang itu akan mencari kukusan dengan dandang, lalu meletakkan tengkorak itu di dalam kukusan itu. Hanya kukusannya dibolong, dilubangi, yang bawah dilubangi, kepalanya dimasukkan, tengkoraknya dimasukkan di situ. Lalu diyakini bahwa nanti pada malam-malam tertentu kepala itu akan nangis, tengkorak kepala itu akan nangis. Aku minta pulang, aku kembalikan, tolong kembalikan aku ke tubuhku, ke gembung itu badan, kembalikan aku ke badanku, semacam itu. Kalau malam tertentu, malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, tengkorak itu akan nangis. Nah, kalau sudah begitu, maka yang mencuri itu akan bilang, oke, kamu akan saya kembalikan ke tubuhmu, tetapi penuhilah dulu dandang dengan kukusan itu ya, dengan uang, dengan permata, dengan emas-emasan atau barang-barang berharga. Kemudian orangnya hanya mengambil tetapi tidak memenuhi janjinya, tidak mengembalikan itu. Supaya apa? Supaya besok pada malam Jumat Kliwon dia akan nangis lagi, lalu ya sama, minta dikembalikan lagi ke tubuhnya, tapi juga sama akan dibohongi lagi. Oke, kamu akan saya kembalikan, tetapi penuhilah dulu kukusan dan dandang ini dengan mas-masan gitu. Terus seperti itu, sehingga orang yang mencuri itu menjadi kaya raya. Nah, kekayaan itu, kata simbok saya, itu diambil dari anak, cucu, sanak, saudara, kerabat dari orang yang diambil tengkoraknya itu. Maka nanti seluruh anak turunnya gitu ya, kerabatnya dan sebagainya akan menjadi miskin. Akan menjadi miskin karena diambil oleh si tengkorak itu. Itu keyakinannya semacam itu. Maka simbah saya paling takut kalau dia meninggal pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, sehingga harus merepotkan sanak saudara menunggui makamnya sampai 40 hari. Jadi ditunggu sampai 40 hari. Setelah 40 hari kemudian baru aman. Tidak perlu ditunggu karena katanya ya masa pengambilan itu selama 40 hari. Kalau sudah 40 hari lebih tidak akan bisa dipakai untuk pesugihan itu. Nah, kisahnya begitu. Lalu ternyata begitu. Pantas simbah itu selalu tidak tidur kalau malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon karena takut itu. Takut mati pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon karena takut nanti kepalanya diambil lalu menjadi pesugihan, dijadikan pesugihan untuk bagi orang yang punya kepercayaan semacam itu.
Nah, itu cerita masa kecil saya. Saya masih ingat kira-kira umur 10 tahun ya. Kisah dari mama saya, simbok saya itu melekat tajam di ingatan saya. Dan tahu kisah bahwa kalau ada orang yang meninggal pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu kuburannya harus ditunggui supaya tidak dicuri dan dijadikan pesugihan. Itu jelas black magic ya, ilmu hitam jelas. Oke, sampai di situ ya masih teringat, tetapi ya saya pikir tidak pernah terjadi. Tetapi saudara-saudara tahu tidak, ke tahun 1997 saya itu melaksanakan tugas studi karya nyata atau KKN atau saya kan kuliah di Jogja, lalu mendapat tugas KKN di Muara Bungo Jambi. Di Muara Bungo Jambi tahun 1997. Dan KKN atau top kalau istilah kami itu, top itu cukup lama, hampir 1 tahun di sana. Ketika saya datang di sana, ada peristiwa yang mengingatkan saya pada cerita simbok saya pada waktu kecil itu. Jadi ceritanya ada orang yang kebetulan seagama dengan saya, dan kebetulan kami juga menjadi pengurus dari keagamaan itu, lembaga keagamaan itu, punya tanggung jawab untuk mendampingi umat. Ada laporan bahwa ada orang yang meninggal di hutan karena tertimpa kayu, dan pas malam Selasa Kliwon. Karena ya tahun 97 kan sebetulnya sudah di era modern ya, maka mungkin kisah semacam itu sudah tidak dihiraukan lagi lah. Kisah orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon itu sudah tidak dihiraukan lagi begitu. Tetapi ternyata apa yang kami duga itu salah. Kami mendapatkan laporan ketika siang dikuburkan, malamnya kuburan atau mayat itu dicuri kepalanya. Kepalanya hilang. Dan memang masyarakat menjadi heboh, lalu masuk ke laporan polisi. Pada waktu itu di rumah itu ada 3 orang. Saya, Romo Ponimun, dan Romo Astono. Selamat malam Romo. Semoga melihat video ini dan menjadi saksi akan apa yang saya ceritakan ini. Kemudian akhirnya Romo Astono yang berangkat untuk melihat dan mendoakan mayat yang sudah dicuri kepalanya itu. Ya memang heboh, lalu juga sampai masuk ke laporan polisi, diselidiki polisi. Sebetulnya polisi sudah mencurigai kelompok atau orang tertentu begitu, tetapi tidak bisa menangkap karena tidak ada bukti yang kuat. Tetapi Romo Astono pada waktu itu sempat mengambil gambar atau foto-foto dari mayat yang diambil kepalanya itu. Ini bagi saya merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya kisah yang sebetulnya tidak masuk akal, tidak masuk nalar, tapi terjadi. Dan kejadiannya persis yang diceritakan, ditakutkan oleh simbah saya itu. Peristiwa itu memang kemudian masuk ke laporan polisi, tetapi polisi tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti. Kemudian selang sekitar mungkin hampir 6 bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan, ketika saya hendak kembali ke Jogja, lalu peristiwa itu terbongkar. Jadi ada orang menyerahkan diri dan mengaku bahwa dialah yang mencuri kepala atau tengkorak dari mayat itu. Nah kemudian ya tentu saja ditangkap karena itu melanggar hukum. Tapi proses selanjutnya saya tidak mengikuti. Hanya memang dari berita yang kami dengar, latar belakang
mengapa orang itu mencuri kepala dari mayat yang dikuburkan. Lalu alasannya persis sama yang diceritakan oleh simbok saya, oleh simbah saya, itu juga punya keyakinan yang sama. Dan dia memang melakukan itu, mencuri kepala, dibawa pulang, kepala itu dikuburkan, katanya dikuburkan di suatu tempat begitu. Setelah menjadi tengkorak dibawa pulang ke rumah dan juga diletakkan di kukusan semacam itu, persis yang saya ceritakan tadi. Nah, yang dialami ternyata tidak seperti yang dimitoskan atau diceritakan. Ketika setiap malam tertentu dia ngecek ke dandang dan kukusan itu, ternyata tidak ada apa-apa. Tengkoraknya masih utuh di situ, tidak berubah, tidak bergerak. Lalu kukusannya juga sama, dandangnya juga tidak ada isinya apa-apa. Justru dia semakin lama semakin ketakutan, lalu ya merasa berdosa mungkin ya, ketakutan dan berdosa. Kemudian datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri beserta tengkoraknya itu. Jadi tahun 1997 itu kan sebetulnya sudah modern ya. 98 pecah reformasi, artinya dunia kita itu sudah modern. Tahun 97 itu sudah abad modern lah. Ternyata masih ada peristiwa orang yang meyakini hal yang semacam itu. Dari cerita ini saya mau mengisahkan bahwa kalau kita meyakini sesuatu yang sifatnya mistik, sifatnya yang aneh-aneh semacam itu, tidak mungkin bahwa kita juga akan terjerumus pada keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Contohnya misalnya ya babi ngepet, kemudian penggandaan uang, kemudian pesugihan dengan ritual-ritual tertentu. Itu kalau kita punya keyakinan ke sana, hampir sama dengan kisah itu sebetulnya. Nah, tentu kita sebagai masyarakat yang cerdas harus melawan hal-hal yang semacam itu. Yang pertama, bukan zamannya lagi mencari kekayaan dengan cara yang semacam itu. Yang kedua, ya kita malah ditertawakan orang, kita malah akan berhadapan dengan kasus hukum, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang justru akan menjatuhkan kita sendiri. Itu saudara, intinya adalah kita jangan pernah percaya pada hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal dan tidak perlu dipercayai. Percaya saja, kalau ingin kaya ya bekerja, begitu kan? Kalau ingin kaya ya bekerja, berusaha keras, pasti akan menjadi orang kaya. Lalu percaya ya kepada Tuhan, hal-hal yang halal, bukan dengan cara-cara yang haram semacam itu. Kita tentu harus mencari kekayaan dengan cara-cara yang halal, tidak instan, tidak musyrik, tidak sesuatu yang tahyul, yang pasti semua agama melarang itu. Baik saudara-saudara, terima kasih. Tidak perlu panjang-panjang, intinya itu. Yang pasti ini saya di tengah kuburan. Mengapa di tengah kuburan? Ya karena konteksnya memang cerita tentang orang yang dicuri mayatnya di kuburan. Begitu ya. Semoga ini menjadi cerita pengetahuan bagi kita bahwa zaman dulu ada kisah semacam itu. Begitu. Ini ayo jalan-jalan bersama saya di makam. Dan sekali lagi saya mengajari Anda untuk tidak pernah takut dengan kuburan kalau niat Anda itu baik. Niat saya apa? Memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran, memberikan pengajaran bahwa kita tidak perlu takut dengan kuburan. Ya Tuhan.